Tuh. Ya. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan buat pembukaan warung ini deh. Kita kasih applause dulu buat Mas Hafiz, Mas Mehmet dan teman-teman yang membuka warung ini deh. Semoga warung ini menjadi sumber keberkahan bagi semua teman-teman yang bekerja di sini maupun yang datang di sini. Semoga Pak mau pimpin doa dulu. Enggak, sekarang statusnya sebagai artis. Tolong dibedakan ya, kalau pas di atas panggung ini artis. Ya, kalau pas lagi pakai shawl putih-putihnya itu udah ganti lagi. Ustang aja. Ustang. Oke, di gerimis senja aku memikirkanmu. Ayo kita mulai. Kita santai aja Mas ya. Jalan aja, nggak apa-apa. Santai ya. Nggak usah takut Mas. Dan hanya tanda tanya, garis tangan mengabarkan keraguan. Di batas kota burung berhamburan, tak terjawab tema lukisan.
Itu enggak, itu mic-nya yang fals sih. pilihannya dua. Kalau nggak mic-nya tuh kahonnya fals. Belum pernah kan? Aku drummer jadi aku ngerti kalau kahon fals. Oke, mungkin karena kita itu di sini harusnya kan tawasul dulu sama Maulana Sekumbol. Ya, makanya kita langsung next lagu berikutnya Manaqib Guru Sekumbol ya. Silakan Pak. Sama Mas Faiz ya, apa tuh lagunya? Tidak dong. Bisa katulan ya? Iya, nggak berani kalau lagu-lagu yang khususan saya nggak berani. Minta maaf ini suaranya agak fals nih. Mungkin ya karena biasanya kalau ada Faiz tidak fals ya. Jadi yang salah bukan Ulun. Lagu berikutnya Manaqib Guru Sekumbol. Wajahmu lelehkan dada beku, bisik lembutmu lunakan jiwamu batu. Bumi bertabur melati, langit cenandungkan rindu. Setiap malam doa-doa kau panjatkan, air matamu berderai laksana hujan. Kau mohonkan ampun bagi semua makhluknya. Kau mohonkan kami bahagia selamanya. Mesra tatapanmu tanpa kasih dan cinta, tulus senyummu oase padang yang gersang. Bumi bertabur melati, langit senandungkan rindu. Setiap malam doa-doa kau panjatkan, air matamu berderai laksana hujan. Kau mohonkan ampun bagi semua makhluknya. Kau mohonkan kami bahagia selamanya. Setiap malam doa-doa kau panjatkan, air matamu berderai laksana hujan. Kau mohonkan ampun bagi semua makhluknya. Kau mohonkan kami bahagia selamanya. Bumi bertabur melati, langit senandungkan rindu. Asik ya ini. Terima kasih. Bandnya namanya apa Mas? Melodrama. Oke. Oh, makanya tadi balas-balas itu dramanya. Ya. Kita ngobrol sebentar ya teman-teman. Jadi kita dari lagu yang pertama tadi Pak.
dari lagu yang kedua dulu. Oke, boleh. Dari yang kedua ini kan judulnya Manakib Guru Sekumbul. Coba Pak Yai bercerita dulu, kenapa liriknya seperti ini? Bungas wajahmu nelehkan dada. Bungas itu cantik ya. Ya, cantik, tampan, ganteng kan itu. Indah ya. Kayak Guru Sekumbul kan ganteng ya. Nggih. Dan semua nabi itu ganteng. Kalau nggak ganteng ya nggak bakat jadi nabi. Semua wali itu biasanya ganteng gitu loh. Kayak Mas Faiz bisa jadi wali murid. Ya, betul. Ya. Dan melelehkan dada beku. Jadi kalau kita lihat fotonya Guru Sekumbul aja kita udah melelehkan. Ya, jadi kita merasakan apa ya, semacam kerinduan, semacam kita itu kayak jadi anak yang paling dimanja. Dan kalau beliau bernasihat itu kan lembut kan, makanya bisik lembutmu lunakkan jiwa membara. Ada banyak temen itu di Jogja itu gara-gara mendengar kalam Maulana Sekumbul itu jadi mendapatkan pencerahan. Contohnya saya. Iya, contohnya Mas Faiz itu. Mas Faiz dulu nggak pernah mau bikin lagu kan? Betul. Setelah kenal Guru Sekumbul lagunya udah berapa sekarang? 100 kurang sedikit. Kurang 99. Iya. Yang penting pede dulu. Al PDU minal iman. Masuk Mas. Masuk. Kalau saya pribadi itu Pak, saya tak cerita sedikit ya. Biar nyambung sama Bagus. Terus terang saya itu belum kenal beliau itu kenalnya baru sekitar 2018. Oh iya, terlambat ya. Oh, banget. 2004 saya kan kebetulan pacar saya kan orang Balikpapan. Pas ke sana itu di Balikpapan itu kan banyak orang memasang fotonya beliau. Nah, itu waktu itu saya pernah nanya sekali, nah ini kejadian nyata gitu. Ini siapa gitu? Kalau di Balikpapan kan terkenal Guru Wijaya pada waktu itu. Nah itu aku skip. Jadi terus terang belum ke sana. Masih ya cenderung tersesat lah semua. Masih salafi ya? Iya, masih wahaboy. Lalu 2018 itu sebelum saya ke pondoknya Pak Yai itu, tiba-tiba nyangkut di Instagramnya story Abang Guru Sekumbul. Ini kenyataan ini. Terus kok tiba-tiba aku kok pengen ya mengikuti ceramahnya beliau itu. Walaupun sebenarnya bahasa Banjar tuh aku nggak ngerti. Tapi ya ini serunya tuh sih, tiba-tiba aku merasa connect aja gitu aja. Itu aneh sih, aneh banget. Dan nggak pernah namanya saya itu seumur-umur namanya mendatangi haul ulama siapa gitu. Dan 2019 alhamdulillah kesampaian haul ke sini, ke Martapura. Nah ternyata pada waktu aku relate sama Abang Guru Sekumbul lewat Instagram itu, ada temanku di Jogja, Akib itu posting di, Akib itu dulu basisnya Pak Yai, basis rock. Nah itu posting di story WA-nya. Itu aneh, ada orang Jogja posting maulidan berkah Abang Guru Sekumbul. Itu untuk orang Jogja itu hal yang aneh gitu, istimewa kalau buat saya. Terus saya tanya-tanya, kemudian Mas Akib itu punya kakak namanya Mas Harsa, itu ngajak saya ngeband, ini ada Kiai butuh drummer, bantuin. Oh siap gitu. Jadi walaupun saya ini anak band fasik ya fasik, sekarang udah hijrah. sekarang tipis-tipis. Hijrah semakin fasik ya. Untung ada backup. Jadi ada backup itu artinya ketika terus diajak ngeband ketemu sama Gus Wan. Nah itu aneh sekali. Pas saya rilis sama Abang Guru Sekumbul tiba-tiba diantarkan ke pondoknya Pak Yai yang mana notabene Pak Yai boleh dibilang muridnya Abang Guru Sekumbul ya? Muhyiddin Daihat. Muhyiddin. Iya benar. Beliau adalah Muhyiddin Daihat seluruh Dunia dan akhirat. apa namanya maulidan Abang Guru Sekumbul di copy paste sama beliau. Ya. Jadi kalau ke Jogja saya anjurkan teman-teman kalau nggak bisa duit langsung mengutang saja. Iya boleh. Pakai password saya Muhyiddin Abang Guru Sekumbul. Oh siap. Benar. Saya di sana itu ya kalau ada Pak saya melihat sendiri kalau yang datang kiai, yang datang Habib-Habib itu nggak pernah ketemu sama beliau. Tapi kalau yang datang kayak saya, anak band gitu atau seniman apapun pasti datengin. Apalagi yang banyak utang, datang diterima.
Soalnya mau tahu caranya bagaimana berhutang itu. Ya. Teknik-teknik menipu orang itu gimana? Dan aku belum tahu itu. Nah, Saya- itu gimana? ya akhirnya saya relate sama Abal Bersembul lewat Buswati. Nah, nanti ini sebenarnya mungkin kalau mau dikulik bagaimana Pak Yai relate sama Abal Bersembul itu juga lebih menarik. Jadi Kasih bocoran Pak Yai? Ya. Kasih bocoran dulu. Oh, itu panjang 40 hari 40 malam nggak selesai. Jadi pada intinya itu begini, kadang-kadang itu kita apa ya? Kita kan sama-sama pendosa gitu ya. Kita ini kan partainya kan Partai Fasik Indonesia, PAI kan, PFI ya. Kadang-kadang itu kita salah paham dikira yang namanya wali itu melarang begini dan begitu. Padahal enggak. Yang namanya wali itu ya setiap malam doa-doa kau panjatkan, air matamu berderai, laksana hujan, kau mohonkan ampun bagi semua makhluk. Jadi kasih sayang. Jadi misalnya kalau kita bicara Maulana Sekumbul, Guru Sekumbul, karomah terbesar beliau itu adalah karena beliau mencintai kita tanpa batas. Apapun yang kita lakukan, apakah kita itu mencintai atau membenci, tetap aja Guru Sekumbul itu mencintai kita. Itu namanya wali. Kalau saya sayang sama kamu, kalau kamu sayang sama aku, itu namanya wali murid. Oh iya. Nah itu. Tapi kalau aku misalnya aku wali beneran, kamu itu mau sayang mau benci sama aku tetap sayang sama kamu. Aku tetap menginginkan yang terbaik untukmu. Aku tetap mendoakan agar kamu itu selalu bahagia. Nah itulah kewalian itu sebenarnya begitu. Jadi kadang-kadang itu pembenci wali itu malah orang yang paling banyak didoakan oleh wali. Jadi kalau mau deket sama wali dimusuhi dulu. Iya. Mari kita sama-sama musuhi Pak Yai. Nek wani. Aku kan wali murid. Muridku kan banget. Oh ya, jadi saya ngeband itu kan bagian dari aktivitas ya. Jadi di Jogja kan Mas Faiz sendiri tahu kan. Di pesantren saya ada majelis maulid, ada juga pesantren tahfidz. Kemudian kalau ngaji kitab jelas ya. Pesantren tahfidz di alumni kita juga ada yang juara internasional ya, udah 2 kali ya. Hafalan Quran 30 juz. Jadi sekarang itu yang nangani anak saya itu, temannya Mas Faiz itu. Cukup anak saya aja udah juara internasional. Kalau saya ngajar malah jadinya nyanyi kan. Jadi kalau teman-teman merasa lemah hafalannya langsung belok nyanyi aja. Iya. Nah, itu. Kenapa nggak hafalan? Nggak bisa, bisa nyanyi. Nah, Betul. yang biasa sering nyanyi, semua biasa nyanyi kan? Oh ya tapi benar itu Mas Faiz. Iya. Kita kan aku di Jogja itu kan mengembangkan cara menghafalkan Quran dengan metode auditif. Jadi berdasarkan lagu, bukan berdasarkan apa itu teksnya itu enggak. Anak saya itu yang sekarang tak pasrahi ngurusi tahfidz itu, karena aku udah jadi penyanyi kan sekarang. Nah itu dulu itu 4 tahun itu sudah hafal juz amma, ya, 4 tahun. 4 tahun hafal? Iya, Itu samu itu namanya kan samudra ya. makannya apa Pak? Ya, kadang kerikil dimakan semut. Itu dengan cara mendengar, jadi kita puterin kaset, misalnya Qul huwallahu ahad Allahu samad, terus saja. Nah dia baca huruf hijaiyah, huruf Arab nggak bisa, tapi dia hafal, itu sama itu. Kemudian sampai SD kelas 5 itu udah sekitar dapat 15 juz. Iya. Kalau nggak saya hentikan itu kelas 1 SMP dia 30 juz sudah selesai. Tapi saya hentikan karena kan supaya fitnahnya nggak keterlaluan lah. Karena Rasulullah itu kan menghafal Quran mulai 40 tahun. Ini kamu udah fitnah ini. Umurnya gitu. Supaya bisa main gitu. Saya suruh main game, saya suruh. Udah nanti nah akhirnya dia boleh selesai ngaji, menghafalkan Quran di depan saya itu setelah dia semester 2 kuliah itu baru boleh selesai 30 juz. Supaya nggak fitnah amat. Berarti supaya ringan tuh habis hafalan 1 juz baru boleh main ML. Ya dan itu kaitannya dengan lagu itu begini. Jadi anak-anak itu bisa menghafalkan Quran berdasarkan lagunya itu. Misalnya kita pakai lagunya Muammar kalau Indonesia ya, apa itu murotalnya Muammar, atau kalau di yang dari Arab itu yang nggak Salafi, yang imam Masjidil Haram itu namanya kan Abdurrahman As-Sudais. Itu bukan Salafi Wahabi,
itu sanad Qurannya kan sama dengan saya lewat Abi Yatim Yatiban. Oh iya. Nah itu kan lagunya Abdurrahman Sudayo kan bagus. Nah, misalnya dia hafal, si anak itu hafal Fatihah bukan karena lafalnya, karena lagunya. Kayak kita menghafalkan lagu misalnya apa Garuda Pancasila kan, kalau kita menyampaikan tanpa lagu kan nggak bisa. Garuda kan bisanya kan Garuda Pancasila aku kan susah kan, tapi kalau dengan nada itu lebih mudah kan. Nah seperti itu. Nah ini kita kembangkan dan ya alhamdulillah nyatanya udah 2 kali kan kita didikan kita itu juara internasional lah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas namanya bukan Faiz itu. Jangan. Ya jadi sekarang juga di YouTube kan si Samu tak suruh ngasih apa itu materi hafalan Quran. Jadi siapa saja sebenarnya bisa hafal Quran lewat YouTube. Nah nanti bisa dibuka channel Gus Samu Official atau Rofa Channel atau Gus Fuad Channel, ada di situ. Jadi bagaimana menghafalkan Quran sudah dibagi-bagi. Ini materi pertama yang dihafalkan ini, materi kedua ini. Tinggal diputar aja, di repeat terus, didengarkan, terus kemudian ditirukan. Kita nggak usah bisa huruf hijaiyah, hafal Quran. Iya, karena sahabat-sahabat Nabi dulu cara menghafalkan Quran tidak begitu. Nabi dapat wahyu, kemudian Nabi sudah langsung hafal karena maha jenius kan. Kemudian Nabi membacakan yatlu alaihim ayatihi kan, membacakan ayat-ayat kepada sahabat. Nah, sahabat mendengar berkali-kali diulang-ulang gitu. Qul huwallahu ahad, diulang terus sampai hafal. Nah, setelah hafal baru Nabi bilang tulis. Bagi yang bisa nulis, banyak juga sahabat Nabi yang nggak bisa nulis. Hafal Quran tapi nggak bisa nulis. Lu karena nggak punya pulpen kan? Ya, waktu itu. Loh, zaman segitu belum ada pulpen loh, serius loh, Ya. nggak ada loh. Kalian jangan sombong. Iya. Jadi itu ya. Penting ini karena kita lagi bicara soal lagu, soal nyanyian. Itu sebenarnya Quran itu kan ada nadanya, ada nyanyiannya. Tapi kalau nanti saya bilang Quran itu nyanyian, nanti orang marah lagi sama aku kan gitu. Udah tuh banyak yang marah sama aku soalnya. Ya itu kan tanda kewalian. Oh iya ya. Dimarahin dulu. Bener-bener wali murid bener ya. Sekarang kita ngerti rahasianya untuk jadi wali itu cari gara-gara. Iya. Nah ini teman-teman yang main hafal Quran, ngapalkan Quran dari rumah bisa pakai HP, diputar-putar, di repeat terus gitu. Anak saya semua menghafalkan Qurannya caranya begitu. Gitu loh. Jadi nanti misalnya udah dapat 5 juz, 10 juz ya datang ke Jogja nanti biar saya cek lah hafalannya. Ya gitu, caranya gitu. Atau Zoom, aku mau baca 1 juz pakai juz ke-4. Nah gitu, minta tolong kalau keliru dikoreksi ya bisa. Kan bisa pakai Zoom. Itu berbayar? Enggak, gratis. Enggak gratis. Ya. Kok gratis sih? Aku udah kaya. Oh ya. Aku seneng loh kalau Pak Yai sombong tuh. Ini biasanya lebih kayak sombong lagi. monyet gitu. Biasanya lebih sombong, kalian nggak usah takut. Enggak, kalau itu bisa di ini ya. Juga kenapa kita penting nyanyi itu karena kadang-kadang begini ya, kalau di sini kan hadroh ya. Al-Banjari kadang-kadang baca kasidah itu kadang-kadang kan ganti kunci atau falas gitu ya, karena itu kan kalau Mas Faiz ini kan sarjana musik ya, dari dosen isi Jogja juga, dosen musik juga, itu kan mengerti kan kalau kasidah itu kan namanya nada diatonik kan. Nah kalau kita yang musik modernnya namanya kan pentatonik. Nah diatonik itu hanya bisa dikontrol dengan pentatonik gitu. Supaya nggak falas, supaya nggak ini. Ya, jadi penting main band itu. Termasuk juga soundnya gitu. Kadang-kadang kan di Jogja, nggak tahu kalau di sini, mudah-mudahan tidak. Di Jogja kadang-kadang dari masjid itu soundnya itu menakutkan, jelek banget. Betul. Iya. Padahal itu kan panggilan untuk Tuhan. Allahu Akbar. Gimana Allah mau mendengar kalau soundnya jelek kayak gitu? Nah kalau di sini kan enggak, soundnya semua baik, kecuali yang masih jelek. Ya tadi soalnya di dalam itu tadi ada presiden Persatuan Sound di Kalsel, itu mau bikin festival sound, ngundang muadzin. Bukan, muadzin kan cuma tinggal teriak aja. Soundman-nya masjid, soundman majelis, supaya bisa sharing bagaimana sound yang bagus gitu. Betul, keren itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soundnya ini udah bagus belum? Gimana? Teman-teman sudah bagus belum? Siap diprotes nih soundman-nya nih, Matt? Iya.
Kalau telinga udah rusak berarti udah bagus. Ada yang mau Iya. request lagu? Oke, nggak ada siapa. Rasa gaya lagunya tak patok ini. Oh ya, aku selain bikin manakib Guru Sekumpul kan bikin juga manakib Gus Dur. Karena ini ada teman-teman aktivis NU gitu ya. Ada Rindu Kanjeng Nabi. Kenapa saya bikin manakib Gus Dur? Karena Gus Dur dekat dengan Maulana Sekumpul. Ini orang NU aja pada nggak tahu itu. Kalau Gus Dur itu rancak itu sering ya. Nah, rancak ke Sekumpul menghadap Maulana Sekumpul sejak beliau belum menjadi ketua PBNU. Hampir setiap 2 bulan 3 bulan. Tuh. Selalu. Tuh. Ini orang ngerti toh. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Iya. Malu mas. Nah ini di Spotify kita udah bikin berapa? Udah banyak banget. Oh banyak sekali. Oh ya teman-teman bisa dengerin lagunya Rova di Spotify. Pendengar bulannya sekarang sudah berapa juta Pak? Berapa ya? Malu aku. 100.000. 127.000. Itu banyak loh itu. Iya per bulan. Iya loh. Kalau mau tepuk tangan boleh loh itu. Iya. Jangan. Itu. Tepuk tangan kalau udah 10 juta. Oh iya. Enggak, supaya 10 juta tepuk tangan dulu. Oh gitu. Ditagih. Tepuk tangannya yang 10 juta ya. Iya. Di rumah itu kan ada teman-teman komunitas musisi Jogja kan ngumpul juga di pondok. Supaya pondok itu jangan melulu ngaji aja gitu. Iya. Masuk Pak Eko. Nah termasuk yang kemarin lagi, yang ini baru viral itu namanya, tapi penyanyi itu, koplo itu, Jawa koplo itu, Evan Los. Nah itu juga kita yang Produksi. Ya gitu, kita yang produksi. Kemarin ada Langit Sore juga kita juga. Kemudian si Fabio, Fabio kita bantu juga. Saya juga dibantu loh Pak. Hah? Saya Ya, yang belum viral itu cuma dirimu sama aku gitu. Suka membantu tapi nggak viral. Iya, kan kita nggak sombong Pak ya. Iya, cuma nangis gitu. Nges. Ya, ngenes gitu. Oke, lagu berikutnya. Ini mohon maaf ya, ini suaranya agak falas-falas gimana gitu karena ada Faiz. Kalau nggak ada Faiz suaraku bagus ya. Saya tak turun ya. Kamu mau nyanyi apa Faiz? Gue lah nyanyi dewe lagumu. Sing bagus. Saya besok. besok. Saya besok hari. Sore sih. Besok Sabtu. Besok. Ya, besok Sabtu aku ada main di sini. Kebetulan aku punya project dulu namanya Abidin. 2020 sebelum pandemi itu udah sempet main diajak sama Mas Mehmet juga. Ada di warung itu. Ya, warung itu kan nggak boleh sebut nama produk kan gitu. Iya, belum bayar soalnya. Ya. Bertiga udah main. Aku sebenarnya basicnya drama. Oh ya, aku mumpung ingat. Siap. Nah, warung kamu datangi biasanya kan nggak laku kan? Ya. Kalau di Jogja itu, semua warung yang saya datangi itu biasanya langsung laku keras. Amin. Ya. Nggak tahu kalau di sini ya. Itu ada Arifin itu. Setiap warung yang misalnya warung nggak laku, udah Pak Kiai kasihan itu didatangi. Ya aku makan di situ gitu. Biasanya terus hari berikutnya jadi laris. Nanti kalau udah lama nggak laku itu terus WA Pak Kiai udah lama nggak datang ini udah pembelinya udah sepi ya. Nah, aku ke situ lagi, nanti laku lagi. Tapi setiap aku ke situ tetap suruh bayar gitu. Jingo kan. Kalian tahu jingo artinya jingo tahu? Jingo itu Tahu adalah nggak? I love you. Ya, itu sebuah kata-kata kalau di Surabaya namanya jancuk sebenarnya. Jancuk itu sebenarnya itu sebuah ungkapan ketika itu terlalu asik itu kita udah nggak punya vocab yang lebih keren lagi daripada asik banget itu udah nggak asik sebenarnya kan. Iya. Jadi yang paling gampang jancuk emang. Tapi kan nggak tega ngatain Pak. Ya, mudah-mudahan ini laku keras laris ya. Amin. Laris dan kaya, laris kere ya buat apa kan ini? Nah, kan bisa laris pembelinya utang semua. Ya. Ya itu makanya suruh nyontoin Pak Yai suruh bayar. Oh iya ya. Berarti aku bayar itu. Ya biasanya kayak begitu kalau di Jogja. Mudah-mudahan di sini juga masih berlaku gitu. Oke, lanjut berikutnya Pak Yai. Menyanyi lagu berikutnya adalah Apa terserah. Di Laut Kasihmu ya Pak Yai. Oke. Silakan Pak Yai. Oke. Mereka mau nyanyi lah. Tidak dong, kan bukan laguku. Oh iya. Tepuk tangan untuk Melodrama.
bahtera kesetiaanku, badai ombak ciuman hasrat rindumu, bersetubuh hingga subuh tanpa jeda keluh, menyambut pagi mandi 7 minyak wangi, berusaha terus memahami keinginanmu. Terkadang aku kehabisan nada, warna dan kata. Ku mohon kau tetap mengerti saat sedetik aku lupa janji. Berusaha terus memahami keinginanmu. Terkadang aku kehabisan nada, warna dan kata. Ku mohon kau tetap mengerti saat sedetik aku lupa janji. Tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir di sini semuanya. Nah, sebenarnya ada lirik yang agak jorok ya. Bersetubuh hingga subuh. Ini harus pakai obat ini. Nah, ini sebenarnya gini loh. Semua cinta itu adalah manifestasi dari nur atau cahaya Rasulullah. Jadi kalau kita merasakan cinta, kita mencintai suami, istri, anak, adik, kakak, dan seterusnya, itu sebenarnya itu adalah perwujudan pertama dari kehadiran Rasulullah. Makanya kalau kita bicara tentang wali, bicara tentang wali itu kan berarti bicara tentang Rasulullah. Itu adalah cinta itu sendiri. Nah, sebenarnya semua lirik yang saya bikin itu, meskipun seolah itu bercerita tentang percintaan laki perempuan, tapi pada hakikatnya itu adalah apa itu cinta kasih dari semua nabi dan semua wali. Bersetubuh hingga subuh itu maksudnya para pecinta itu sampai nggak bisa tidur. Kalau ulama ya berzikir semalaman suntuk. Nah, itu hobinya kan begitu. Kalau kita yang masih muda, yang masih bersemangat ya, baru sebulan 2 bulan nikah ya bersetubuh beneran. Ya gimana? Oh iya Mas Adi, ya gimana? Nah, ini jurnalis Banjarmasin Pos ya? Iya keren. Gimana? Iya. Oh iya, istri yang keberapa? Loh, yang kemarin bukannya itu? Oh baru. Ya, gitu ya. Jadi kemarin kita merayakan cinta. Jadi kita beragama itu ya dimulai dari cinta, bukan dari yang lain. Paham? Yang sudah disiapkan lagu berikutnya apa lagi? Rindukan Nabi.
Rindu kanjeng Nabi ya? Atau mungkin mau menyampaikan tausiah dulu? Boleh, silakan. Iya. Ya gitu ya. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai Nabi dan Wali itu, Syekh Nawawi Al-Bantani itu membuat kriteria begini. Tidak ada Nabi dan tidak ada Wali yang suaranya tidak merdu. Iya gitu. Makanya kalau di rumah itu santri-santri, kalau lagi santri baru gitu, pengen jadi wali nggak? Pengen kan? Ya, tes dulu, tes vokal. Do re mi fa sol la si do kan. Kalau nggak falas, oh bisa kamu. Do re mi fa sol la si. Wah kamu nggak bisa kamu. Oh falas. ini anunya gitu. Ya karena memang bunyi nada itu bagian terpenting dari Nur Muhammad SAW. Maka kita bisa merasakan rindu, bisa merasakan terharu, bisa merasakan sedih, bisa merasakan gembira kan karena nada sebenarnya. Oke, next lagu berikutnya. Ini habis ini nanti anu ya. Habis saya turun berikutnya anu ya. Dewa 19 ya. Bentar ya. Oke. Ini Ahmad Dhani tadi di situ. Oh, Dewa 30. Lagu berikutnya Rindu Kanjeng Nabi. Wajahmu kekasihku, hatiku semakin rindu menemukan kemegahan cintamu, hatiku merasa Nabi. membayangkan canda tawa tubuhmu, terasa kau dekat selalu. Pesan penuh kasihmu sejuk tetap di dadaku. Sepanjang hari ku ingat dirimu, tiap detik ku sebut namamu. Sepanjang hari ku ingat dirimu.
sepanjang hari ku ingat dirimu. Tiap detik ku sebut namamu. Sholli ala Nabi. Aku mau naik aja tuh sampai merinding aku. Rencanaku tadi mau gini loh. Ya. Kalau aku pribadi ya sebenarnya kadang kalau kita moodnya itu benar membayangkan Kanjeng Nabi itu, ya emang lemes pasti badannya itu lemes. Iya serius. Sampai nggak bisa ngomong, nangis dia. Jadi kadang-kadang kan gini ya, aku itu nggak suka banget gitu kalau ada orang menceritakan tentang Nabi, melarang begini, melarang begitu, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Jadi seolah-olah Nabi itu sulit gitu. Padahal nggak ada manusia, nggak ada orang yang lebih mudah daripada Rasulullah. Gitu loh. Maka di lirik berikutnya itu, bila engkau merasakan seluruh dunia membencimu, kan itu, dia selalu sayangimu, kan gitu. Nah, Rasulullah itu tentang Rasulullah juga kan gitu. Jadi Rasulullah itu kita menjengkelin kayak apapun itu, kita, wahai Rasulullah aku bikin jengkel lagi nggak apa-apa gitu loh. Gampang urusannya dengan Rasulullah. Manusia paling gampang kalau berurusan itu dengan Rasulullah. Kalau dengan Faiz kadang-kadang gampang, kadang-kadang agak susah. Lebih banyak susahnya. Lebih banyak susahnya. Iya, jelas. Kalau dia urusan sama dia agak susah itu berarti dia rekeningnya lagi kosong kan. Padahal sering kosongnya. Bukan lagi itu. Oh lagi. Bukan cuma lagi. Oh iya. Terus. Ya gitu. Jadi apa ya? Ya tapi kalau ngomongin Kanjeng Nabi, jadi terus terang dulu itu sebelum saya mengenal Gus Wa, sebelum mengenal Abah Bulus Kumpul, saya merasa Kanjeng Nabi itu hal yang jauh banget untuk dijangkau gitu. Teman-teman merasa gitu nggak? Nah tapi begitu diceritakan sama Gus Wa itu enggak, Kanjeng Nabi itu tidak sehoror itu gitu. Justru ketika Kanjeng Nabi diturunkan itu supaya mempermudah kita. Lalu kalau saya pribadi ya akhirnya memandang dari Allah kan, kalau kita ke Allah itu kan rasanya jauh sekali ya. Karena satu-satu orang yang paling mengenal Allah kan Kanjeng Nabi dulu. Lalu dari Kanjeng Nabi ilmunya diturunkan ke wali-wali dulu. Nah termasuk ke Gus Fuad. Nah saya pribadi merasakan itu akhirnya ternyata mudah ya untuk mendekati Kanjeng Nabi, itu sangat mudah sekali. Bahkan dengan bersenandung aja itu saya yakin banget Kanjeng Nabi itu pasti senyum-senyum ngeliatin kita. Gitu ayatnya kan azizun alaihi ma itu. Pakai ayat lah gitu biar kelihatan kalau masih kiai. Ya. Azizun alaihi ma itu, Rasulullah itu terasa berat oleh hati beliau kalau kalian tuh sedih, menderita. Gitu loh. Makanya Guru Sukumpul bilang orang iman itu kewajiban pertama itu adalah selalu gembira supaya Rasulullah nggak sedih. Gitu loh. Gembira terus meskipun nggak punya duit, meskipun putus cinta, cerai, tinggal kawin lagi kan Banyak cicilan sama mencicil ya. Boleh nggak sih kita nembung Kanjeng Nabi saya cicilan banyak. Oh iya boleh, Kanjeng Nabi paling jawabnya salah lu sendiri kan gitu. Jadi apa ya, pengennya Rasulullah itu pengennya kita dalam keadaan apapun itu gembira. Karena kita kadang-kadang kan salah paham ya, dikira yang paling sayang sama kita itu ibu kita. Ya enggak, ibu kita itu mungkin sayang banget sama kita, bapak kita sayang banget, suami kita, istri kita, anak kita, orang apa itu adik kita, kakak kita mungkin sayang banget sama kita. Tapi itu cuma setetes air saja dibandingkan cinta Rasulullah kepada kita. Apapun keadaannya kita itu selalu dicintai, disayangi Rasulullah. Karena ruh kita ini kan anak-anaknya Rasulullah. Ruh kita itu kan dari ruhnya Rasulullah. Guru Sukumpul kan menjelaskannya begitu. Makanya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa Abul Akbar, Rasulullah itu adalah orang tua kita yang sesungguh-sungguhnya.
yang paling utama. Gitu. Jadi nggak mungkin orang tua kok pengen anaknya sedih kan nggak. Pengennya kita gembira. Ya nggak apa-apa, dosa banyak ya memang banyak temannya. Faiz siap menemani kalau soal dosa-dosa. Santai aja. Saya pede karena Kanjeng Nabi pasti belain. Ini anakku. Iya. Kalian setuju nggak? Mau nggak dibelain Kanjeng Nabi? Oh, sallallahu. Allah SWT. Satu cerita yang paling berkesan itu ketika Pak Air bercerita Analahan. Coba Pak Air ceritakan. Oh. Itu horor sekali buat saya. Anak itu kan saya. Ya. Laha Itu storynya gimana sih? ya, ini sebenarnya kan kasidah itu ditulis menceritakan hadis Rasulullah tentang ketika neraka dinyalakan, ketika semua orang diperlihatkan api neraka yang semua nabi itu kehilangan akal, ketakutan kan, nafsi kan gitu, selamatkan diriku wahai Allah. Dan Rasulullah yang satu-satunya orang yang berdoa kepada Rasulullah, analah, biar aku saja ya Rasulullah, ya Allah, jangan yang lain, selamatkan yang lain, selamatkan semua manusia. Kalau memang syaratnya adalah aku harus di neraka. Gitu. Siap menebus ya? Iya, kan ada, kita bikin lagu juga ya, itu ya, judulnya 3. Bila api neraka dinyalakan, tiap jiwa ingin selamat sendiri, hilang apa? Aku sih nggak lali. Hilang apa? Akal dan nurani ditelan ngeri. Para rasul dan nabi tak terkecuali, kan gitu. Tapi kau hanya kau sendiri yang berteriak parau, Robbi, 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 biarlah neraka apa? Membakarku saja, jangan membakar yang lainnya, biar aku saja, analah. Ya begitulah Rasulullah itu. Makanya sejak kecil saya itu kalau jengkel sama temen, sama kadang-kadang dijengkelin orang tua, jadi sedih. Gak ada teman, gak ada, pokoknya semua ini kok kayaknya benci aku. Pohon, semut aja kok benci aku gitu. Itu sembuhnya itu ketika mendengar orang membaca sholawat. Biasanya aku langsung teringat, oh iya biarkan aja semua benci sama aku, nggak apa-apa, Rasulullah toh tetap sayang terus sama aku. Apa pentingnya yang lain, apa pentingnya Pak Is? Sering nggak punya duit lagi ya. Ya gitu. Jadi memahami Rasulullah itu dimulai dari begitu. Itulah tarekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Gitu lah. Tarekatnya Abu Bakar As-Siddiq itu begitu. Jadi kita sholat, kita zakat, kita puasa itu karena kecintaan kita kepada hati-hati mas, hati-hati. itu apa-apa. Ya kayak gitu kan disayangi Rasulullah tenangannya. Nah itu kita mulai karena cinta, bukan karena yang itu ya. Kira-kira kayak begitu. Itu tadi yang itu ada cerita belos itu ya. Oh iya ya. Jadi waktu nanti di akhirat itu kan semua orang kan antri masuk surga. Terus tiba-tiba dia naik motor, buang. Wih, siapa itu, Pak? Karena itu anak Tuhan biasa. Ini bercanda internal ya. Ngerti nggak sih kalian anak Tuhan? Ini terus. Ya. Tapi waktu itu dia nggak itu Ferrari. Weng. Kalau yang lainnya kan mesennya onta gitu. Suwi. Tapi Ya. itu bisa jadi jalan syafaat loh. Oke. Jadi ada cerita di manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu sama santri-santrinya melewati satu kuburan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, ini yang dikubur ini, di makam ini lagi disiksa karena fasik kan. Kemudian murid-muridnya kan bilang, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, bukankah engkau adalah waliullah? Bukankah engkau bisa memberi syafaat kepada orang yang dimurkai Tuhan agar Tuhan berhenti murka? Ya memang bisa, tapi kan harus ada alasannya. Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, apakah orang ini dulu semasa hidup pernah hadir di majelisku?
Kayaknya belum pernah. Oh gimana ya? Apakah pernah melihatku? Kayaknya juga belum pernah ya Tuhan. Wah gimana ini, harus ada alasannya ya, saya bilang sama Tuhan. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang murid itu bilang, oh ya ini Syekh, orang yang dikubur ini dulu pernah melihat debu yang mengepul dari kuda yang Syekh naik ini. Cuma debunya aja. Lihat. Wah ini saya Abdul Qadir. Nah ini bisa. Ya Allah, orang ini pernah melihat debu yang mengepul dari kuda yang sedang aku naiki. Dengan berkat itu, hentikanlah siksaan, ampunilah orang ini. Segera dikabulkan. Nah. Jadi makanya Guru Sekumpul kan bilang man sofahani, menyampaikan hadis Rasulullah, siapa salaman denganku, salaman dengan orang yang salaman denganku, salaman denganku, salaman orang dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dulu ada ijazah musafahah. Ya tentu dengan itu pasti gitu, karena itu jaminan Rasulullah, itu jaminan, berarti jaminan Allah. Dengan catatan sampai mati orang itu tidak memusuhi. Karena Abu Jahal juga salaman berkali-kali cipika-cipiku sama Rasulullah, tapi tetap masuk neraka karena dia memusuhi. Dan itu. Ya, kadang-kadang jengkel dengan wali nggak apa-apa, tapi jangan memusuhi. Tetap aja I love you. Nah, gitu. Cuma caranya gitu. Kalau soal masuk surga sebenarnya gampang. Kalau udah salaman sama Guru Sekumpul, masuk surga pasti. Nah, kan sanadnya sampai Rasulullah. Itu kalau salaman orang yang salaman dengan Guru Sekumpul sudah masuk surga. Itu pasti masuk surga. Pasti. Pertanyaannya dia mampir dulu apa enggak? Oh ya. Kalau jannah itu maksudnya di situ bila hisab. Kalau mampir itu ya karena sedikit-sedikit memusuhi gitu aja. Enggak. Iya. Makanya gitu. Jadi aku kan salaman sama putra beliau 2 kali. Aku sama Pak Yai. Iya. Berarti kan masuk. Iya. Ya memang gitu. Nah ini penjelasannya nanti di ilmu psikologi ada, di ilmu yoga ada gitu. Ilmu goda Asalkan ilmu goda kata juga ada. Asalkan itu tadi tidak memusuhi. Aku kan dulu pernah Hindu, makanya aku juga sampai sekarang itu kan yogawan. Meskipun kadang-kadang begini itu cuma pura-pura aja, ngasih lihat supaya nggak kelihatan kalau aku bisa terbang. Oh iya. Kan tadi terbang dari Jogja kan? Iya kan? Pakai kan? Iya. Ini Mas terbang Mas. Di rumah itu juga ada yoga sampai hari ini itu setiap hari Sabtu ada yoga sholawat gitu. Namanya. Iya. Pesertanya ibu-ibu. Gimana itu Pak Yai yoga sholawat? Ya yoga sambil baca sholawat kan. Oh. Itu fitnah baru. Iya. Mungkin bisa masak. Nah di dalam ilmu yoga itu gini loh Mas, kalau kita dekat-dekat begini, maka kita itu akan bertukar prana. Nah prana yang baik akan misalnya aku orang baik gitu. Kamu orang jelek misalnya gitu. Ini misal loh ya. Misal, ya. Kayaknya juga begitu. Nah itu pranaku itu sampean ambil. Jadi sampean itu ketika menjadi orang jelek itu seperti HP yang lowbat. Ketika saya menjadi orang baik, saya seperti power bank. Nah ini akan mengalir ke tempat sampean. Sampean makanya menjadi segar, menjadi lebih bergairah kan gitu. Gitu ya. Nah itu kalau Sayyidina Ali kan mengatakan obat hati yang lagi sakit, yang lagi jauh dari Tuhan itu kan berkumpul dengan orang soleh kan. Ini sebenarnya dalam ilmu yoga itu berbagi prana gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi nanti ada penjelasannya lagi. Termasuk itu man sofahani wa man sofani itu ilmiah itu. Enggak kok asal-asalan enggak. Dengan catatan, dengan ketentuan tidak membatalkan. Karena kalau menolak, membenci, memusuhi kan berarti membatalkan akad itu. Maka berhenti juga pengaruh itu. Gitu. Makanya saya tadi bilang sama Habib Ali itu, aku itu bahkan lebih suka orang yang setiap detiknya itu maksiat aja. Oh, siap. Tapi cinta Guru Sekumpul daripada orang yang setiap detik ibadah tapi nggak suka Guru Sekumpul. Oh, aku begitu. Karena apa? Karena ibadahnya itu yang setiap detik ibadah itu belum tentu juga diterima sama Tuhan. Tapi kalau cinta dengan wali itu sama dengan cinta dengan Rasulullah. Itu pasti diterima itu. Jadi maksiat terus, rekening dosanya itu tambah terus. Tapi cinta itu selagi kita ada cinta dengan wali, setiap detik rekening pahala kita itu naik terus.
Gitu loh. Nanti tinggal ditimbang aja. Kalau kira-kira timbangannya kok agak berat dosanya, ya tinggal tendang aja udah. Oh iya iya. Ya tetap aja berarti. Tapi untung lah kita nih anak band yang siap maksiat ya, siap ya. Biasa kalau anak band maksiat biasa. Iya, anak band nggak maksiat itu namanya sudah murtad. Iya. Ya itu kenapa saya seneng ngeband sama Pak Yai gini. Aku punya backup. Jadi teman-teman yang nggak punya backup segera cari backup, cari senderan. Itu penting. Iya serius, tapi itu serius. Ketika kita sibuk dengan dunia itu setidaknya ada orang yang buat kita pegangan. Kan kalau sibuk kerja kan nggak mungkin kita ngulik Quran, ngulik hadis kan nggak mungkin. Nah kalau beliau kan memang pekerjaannya begitu, hobinya begitu, blueprintnya dari kecil sudah begitu. Nah maka bagi kita yang ya kalau saya kan perumpamannya gini, aku musisi nih gitu. Jadi kalau orang yang dia pengen deket sama artis tapi dia nggak musisi kan tetap ada jalannya gitu. Entah dia jadi fotografernya, entah nah itu ada sandaran gitu buat pegangan. Mas ini mantuk-mantuk kayak baru punya pegangan nih ya. Baru hari ini Mas. Salaman dulu Mas. Bapak kayaknya penuh pertanyaan hidupnya Pak. Ibu kalau mau nanya boleh dulu. Boleh ini boleh sesi. Ya, boleh tanya, boleh. Boleh, sangat boleh sekali. Satu pertanyaan 100.000. Iya. Kecil itu kecil. Iya. Gratis. Iya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh yang di belakang sana, mbaknya sana. Iya, itu mbaknya. Iya, kamu. Iya. Iya, yang pegang HP iya. Nah, mbak yang jilbaban? Atau membantah juga boleh, karena kita kan ngomongnya ngawur aja ini. Iya. Gitu. Ngawur tapi benar lah. Ini pura-pura kalau nih, pura-pura ini. Pura-pura dalam perahu kan. Jadi perahunya digigit pura-pura itu tadi terus bocor. Jadi itu ya, ya kita itu kadang-kadang kita itu ketemu orang yang sok suci, wah aku enggak astagfirullah masyaallah Allah, wah kita itu semua sama-sama pendosa aja. Tapi kita tetap optimis. Dakhalal jannah bighairi hisab, tetap masuk surga tanpa dihisab, nggak mampir neraka, tetap kita optimis karena kita cinta. Almarhum mangaman ahab, orang yang mencintai itu nanti di akhirat bersama yang dicintai. Kalau kita mencintai guru sekumpul ya guru sekumpul kan pasti di surga, pasti itu kan gitu. Guru sekumpul di surga, nah kita pecintanya, muhibinnya, ya pasti dong. Nebeng. Tapi amalnya beda meskipun karena hal itu pernah ditanyakan oleh orang Badui. Kan itu yang hadis tentang mata sangat wahai Rasulullah kapan kiamat datang itu loh. Ya. Ada orang Badui itu tanya mata sangat kiamat itu kapan Rasulullah? Rasulullah kan senyum. Kamu tanya-tanya kiamat tuh bekalmu apa? Aku cinta engkau dan orang-orang yang dekat dengan engkau. Nah, maka Nabi bilang almarhum mangaman ahab itu. Di wakilah anta mangaman ahbab ta'ilek. Engkau nanti bersama orang yang kau cintai. Kemudian si Badui itu kan tanya, tapi amalnya beda ya, meskipun amalnya beda, aku kan maksiat terus, engkau nggak pernah maksiat, wahai Rasulullah. Meskipun katanya, betul, meskipun. Tapi kenapa kita itu harus mengurangi maksiat? Karena maksiat itu seperti oli kotor yang dimasukkan ke mobil Alphard. Jadi mobil Alphard kan harusnya pakai premium super kan, pakai apa? Pertamax turbo kan itu. Kalau dikasih apa oli kotor ya. Oli second. Makanya kita nggak enak. Makanya Nabi itu ditanya dosa itu apa Nabi? Dosa itu yang bikin inimu nggak nyaman. Kan gitu. Maka kalau pengen berdosa itu latihan dulu supaya nyaman. Maksudnya dosa itu nggak cocok dengan hardware kita. Maka dikurangi. Tapi ya nggak apa-apa. Setiap detik itu kita pasti jangan khawatir. Saya pastikan kita semua setiap detik tambah dosanya. Pasti itu. Iya. Jangan khawatir ya. Pasti kebagian. Itu ada hadisnya kan? Setiap hari satu orang anak Adam itu dia melakukan dosa. Ya, berapa ribu gitu aja. Iya. Ya. Nggak bisa dihitung sekarang. Di zaman Nabi berapa ribu masih bisa dihitung. Oh, iya. Sekarang mereka udah pusing. Mungkin udah nggak nyatet lagi. Saking banyaknya. Ini humor, Jangan stres ya. Jangan stres. Tapi nggak apa-apa, stres aja. Kalian pernah nggak stres gitu? Waduh ya Allah, dosa aku banyak. Saya dulu termasuk orang yang optimis masuk neraka. Iya. Serius? Ternyata neraka menolak kamu ya. Alhamdulillah. Kamu terlalu buruk sih. Neraka aja nggak mau. Saking jeleknya.
Terus gimana itu Pak Yai? Sampai neraka aja nggak mau terima. Jadi saya dulu gitu Pak ya, ketika saya itu termasuk orang yang optimis masuk neraka karena waktu itu aku ikut pengajian di sebelah sana yang celananya segini ini. Ya nggak apa-apa, kamu juga masih segini kok. Ya, tapi kan ganteng aku Pak ya. Ya. Karena kan di sebelah saya itu kan di warung sebelah itu kan ditakut-takuti, wah ini dosa, ini berita belum. Akhirnya soalnya aku gimana nih? Untung nggak stroke. Serius Mas, ketakutan sampai tidur tuh pernah waktu kan kalau tidur kan kamar tutup lampu mati gitu, jadi horor banget. Beras, kayak gini kali ya di dalam kuburan gitu. Jadi kan kalau kita yang namanya cinta itu kan kalau Enggak, mereka kan masalahnya nggak cinta wali, jadi ya urusannya sama Tuhan langsung kan. Oh iya. Ya, kalau kita kan punya wali, punya Iya. guru sekumpul, jadi yang ngurus guru sekumpul kan Iya. gitu. Urusannya banyak udah diurus selesai kan. Nah, nanti di alam barzah itu kalau mereka datang, Iya. Pak Is, man roh bukan? Tanya guru sekumpul. Nah, gitu gampang. Mereka kan iya. Takut dia sama guru sekumpul soalnya, kan itu. Itu ada- Tapi bener loh, mereka itu takut sama guru sekumpul. Sungguh-sungguh terjadi. Gimana? Saksinya banyak nih. Gimana? Jadi pondokku itu waktu aku pindah di yang sekarang ini ya di daerah Barat. Ini kan kalau menurut ilmu apa kuising ilmu angin itu, meteorologi ya. Itu memang jalan angin, jalur angin. Jadi setiap siang mulai jam 10 nanti sampai jam 4 sore itu angin makin kencang, makin kencang, makin kencang. Dan lama-lama udah apa itu ambruk itu pot-pot besar itu ambruk. Nah biasanya kalau angin besar gitu, lagi ngamuk-ngamuk gitu, kan waktu kecil kan kita diajari kalau ada angin besar atau apa gitu suruh adzan kan. Nah, biasanya santri, ini angin besar itu adzan. Nah nanti adzan berhenti, adzan dilaksanakan anginnya berhenti. Berkali-kali kan gitu. Lama-lama itu kadang-kadang santri kan pada lagi pulang, nggak ada lagi kan yang santri. Ada yang adzan, Ya. Aku sendiri kan yang adzan. Kan itu uangnya banget itu udah uang sampai gini-gini gitu. Aku kan adzan, Allahu Akbar. 1-2 kali itu lama-lama aku mikir juga kurang ajar nih malaikatnya. Masa aku kiai disuruh adzan-adzan kayak gini untuk urusan angin. Padahal di sini tiap malam Senin aku sering titip salam kepada Rasulullah. Titip salam untuk Rasulullah kepada si angin ini. Khabiri ya Nusaimah itu. Kan itu. Kurang ajar. Dan aku langsung ini pas angin kenceng gitu saya bilang, malaikat yang bawa angin, kau buta ya mata kau. Di sini aku sebut-sebut nama Rasulullah dengan membawa nama Maulana Sekumpul. Kamu nggak takut sama Maulana Sekumpul? Langsung berhenti. Berarti mereka takut sama Gus Sekumpul lagi. Sampai sekarang nggak ada. Ini sungguh-sungguh terjadi. Wallahi. Gitu loh. Nah kemarin belum lama ya, berapa tahun yang lalu ada ahli meteorologi kelas dunia lah. Jenderal, dia kebetulan juga seorang anggota TNI itu jenderal bintang 3 ya. Tapi dia doktor untuk ilmu meteorologi. Dia tuh terheran-heran. Di sini nih Pak, ini itu jalur angin. Tapi kenapa enggak angin nggak pernah bisa lewat sini? Karena dia petakan begini. Jadi misalnya ini pesantren saya gitu ya. Nah angin itu harusnya kan gini, nabrak gini. Dan ini angin tuh gini, belok gini. Terus Anginnya gini. izin. Terus gini, iya, sungguh-sungguh terjadi sampai hari ini. Iya. Bisa dibuktikan Bapak Ibu ke sana? Kenapa saya sebut nama guru sekumpul malaikat takut? Karena guru sekumpul adalah madharnya Rasulullah. Menyebut guru sekumpul artinya menyebut Rasulullah. Nah, malaikat kan di bawah Rasulullah. Iya. Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, itu nggak bisa sampai Sidratul Muntaha. Kalah sama sandalnya ya? Nah, kalah sama sandalnya Rasulullah. Ya ini ilmu juga, kalau sandal itu kan nempel, ini kan ilmunya berudin. Malaikat Jibril itu kalau naik selangkah lagi menuju Sidratul Muntaha itu sayapnya terbakar kan. Rasulullah, ayo Pak Jibril kita menghadap Tuhan. Ini jangan bayangkan ruang dan waktu ya, ini ruang dalam pengertian tanda petik gitu ya. Tidak bisa Rasulullah, ini engkau lihat sendiri apa sayapku terbakar kalau aku maju 1 langkah aja. Dan Rasulullah kan menghadap apa itu zat dengan zatnya Allah. Nah ini sandalnya ikut ketemu Allah. Nah itu sandal. Mereka Jibril kalah sama sandal. Kenapa? Karena sandal itu nempel Rasulullah. Sementara mereka Jibril nggak nempel. Coba kalau kemarin itu, ini misalnya Rasulullah saya Jibril itu pegangan gini bisa. Artinya keterhubungan. Itulah ma'abah itu kan keterhubungan. Sandal kan nggak ada harganya.
Sandal kan nggak pernah sholat, nggak pernah syahadat lagi. Nah gitu loh. Nah, lumayan ini dapat alasan ya, yang nggak sholat nih. Lumayan nih, kita punya dalil nih. Tapi kenapa semua nabi itu hobinya sholat? Karena itu ada konfirmasi. Saya itu kalau sakit itu banyak sholat. Cara saya sembuh dari sakit itu sholat. Karena di dalam gerakan sholat itu kata Mahaguru Yoga namanya Yoga Murti almarhum, beliau itu masuk Islam karena melihat orang sholat. Kata Yogawan Yoga Murti itu sholat itu adalah puncak yoga. Bentuknya kan seperti Surya Namaskara itu. Nah, apa dasar-dasar gerakan yoga itu secara komplit namanya Surya Namaskara. Nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, sholat itu lebih dari Surya Namaskara. Gitu. Jadi menyehatkan pikiran. Makanya kalau kelihatan, misalnya kalau ada hadis Rasulullah, kalau menjaga sholat 5 waktu, digampangkan rezekinya. Ya karena auranya itu bikin orang pengen ngasih duit aja. Kalau nggak pernah sholat tuh, auranya itu bikin orang pengen nyopet duitnya. Gitu. Kira-kira kan. Saya punya pertanyaan Pak ya. Nah. Jadi sebenarnya sholat itu lillahi ta'ala apa lil sehat ya? Ya lillahi ta'ala itu termasuk lil sehat itu karena sehat juga dari Allah. Oh iya. Sholat untuk kaya karena kayanya juga dari Allah. Kayak pas batu aja gitu. Sebenarnya itu kriteria ikhlas dan tidak ikhlas itu agak susah kita bicarakan karena misalnya sholat duha nambah rezeki itu otomatis itu pas buat untuk mengakses rezeki gitu loh. Kau ikhlas atau nggak ikhlas, kau masuk pas buat dapat. Kayak ATM itu, kau ikhlas tidak ikhlas pas butuh bener keluar duit kan, itu aja kan. Oh. Nah gitu loh. Makanya nggak usah ngarepin apa-apa, aku duha kok nggak dapat duit ya. Kamu sudah duha aja nggak dapat duit, apalagi nggak duha, pasti kamu mati kan. Iya Mas, arep takut apa Mas? Masuk. Anak band mau nanya apa? Ini teman-teman fasik ini, ayo nanya. Boleh ngerokok, iya. Boleh. Boleh sambil merokok, boleh sambil apa aja, santai aja lah. Semua wali itu setahu merokok masalahnya. Makanya kalau ada ustadz yang mengharamkan rokok pasti bukan wali. Dan pasti sulit jadi wali. Di Indonesia loh, kalau di daerah lain mungkin beda lagi. Di Indonesia semua wali itu perokok. Aku belum pernah lihat seumur hidupku, wallahi, aku belum pernah lihat wali tidak merokok. Kok sekarang rokok diharamkan? Oh wali-wali itu, apalagi wali kutub, makruh aja tidak dilakukan, apalagi yang haram. Gitu loh. Perkara Mas Faiz nggak suka ngerokok juga nggak apa-apa, nggak usah mengharam-haramkan. Karena di Al-Quran itu yang sangat ditekankan Allah itu adalah yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lima tuharimu ma ahallallahu lakan. Allah itu menghendaki manusia itu beragama dengan mudah. Allah tidak menghendaki orang beragama dengan kesulitan, dengan merasa sulit. Dan Allah menegur Rasulullah, mengapa engkau halal, mengapa engkau haramkan sesuatu yang aku halalkan. Mengharamkan sesuatu yang halal itu perkara yang besar banget. Lebih besar daripada menghalalkan sesuatu yang haram. Gitu loh. Karena semangat Islam itu adalah memudahkan. Beda dengan agama-agama yang diturunkan Allah sebelumnya kan memang manusia kan tingkat peradabannya masih rendah, jadi harus nggak beli ini, nggak beli itu, nggak beli ini. Karena ininya belum berkembang, antropologinya belum berkembang. Islam turun kan ketika menyongsong antropologi manusia menuju kemajuan. Ada tahapannya berarti. Mari kita merokok bersama-sama. Nggak merokok, nggak usah mengharamkan gitu loh. Nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Wali-wali juga semua melakukan. Yang dilakukan wali tidak mungkin haram, tidak mungkin haram. Kalau yang dilakukan Faiz sangat nggak ada yang tidak haram. Di dalam banyak hal tuh gitu. Jadi Islam tuh dibikin gampang aja gitu loh. Islam itu kan kata Sayyidina Ali agama akal. Makanya di Quran afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakarun dan seterusnya. Sekarang ini banyak ustadz pekok baca ayat, baca hadis, tapi membuat kita terteror apa-apa nggak boleh, nggak masuk akal, jangan itu. Karena semua istihad ulama itu masuk akal, gitu loh. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa bid'ah, ya gimana? Kalau guru sekumpul itu bilang nggak ada wali melakukan bid'ah, karena wali itu seperti guru sekumpul itu tidak melakukan sesuatu kecuali diperintah Rasulullah langsung. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan nih,
kitab Ihya Ulumuddin, banyak hadis yang warawaina, dan aku riwayatkan kolali Rasulullah bersabda sendiri kepada. Nah makanya kalau di sini aja masih anu ya, wahabe itu ya ada ya. Ada. Wah boy tahu ya, wah boy. Ini yang selain sini, ini hitam. Ya, tapi kita bersyukur ada orang yang mau begitu. Ya, betul. Jadi neraka nanti ada isinya. Betul. Kalau neraka nggak ada isinya kan, surga itu sudah penuh gitu. Ini neraka butuh Butuh penghuni. butuh penghuni ya, nanti kita diambil. Kalau nerakanya udah penuh kan, kita mau masuk neraka aja, malaikat Malik itu tempat penuh. Nggak ada tempat lagi. Sana kamu ke tempatnya Ridwan, kan gitu. Bisa ngono ya. Jangan Ridwan Kamil. Dikira kampanye. Ada yang mau nanya? Bapak Ibu, monggo. Ibu, boleh kalau mau nanya Bu? Apalah Bu? Ya. Oh ya boleh. Oh boleh, silakan. Silakan. Sila, yang mana ya? Oh iya, oke. Nama, alamat, nomor HP Bu. Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih saya bilang Ustadz ya Pak? Boleh apa-apa, Oh, gitu. panggil Dek juga boleh. Masih muda kok ini. Sini ke atas tuh 50, sini ke bawah 17 kok. Biar masuk nah. Ini saya mau nanya. Duduk di situ aja. Sholat secara khusyuk. Kadang ketika kita sholat kan macam-macam pikiran yang timbul Pak. Nah misalnya aja barangnya hilang jadi ingat. Kemudian segala sesuatu yang istilahnya membatalkan sholat lah. Nah pas kita sholat itu keluar Pak Ustaz. Bagaimana caranya kita khusyuk, kemudian istilahnya tidak terfokus apapun, cuma sholatnya aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Mbak Nana ya. Saya panggil Mbak, boleh ya? Boleh, Nah, boleh. Aku sebenarnya mau tanya sama Mbak Nana pertanyaan yang sama juga. Jadi Sayyidina Ali itu pernah main tebak-tebakan sama siapa ya? Sama Sayyidina Osman. Kalau kamu bisa khusyuk sholatnya, nanti aku kasih upah gini dan begitu. Dan ternyata kan nggak bisa. Rasulullah itu di dalam salah satu sujudnya itu curhat sama Allah, la usi sana'an alaik kama asnaita ala nafsika. Aku tidak bisa memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya Rasulullah aja merasa tidak khusyuk. Nah kalau kita yang benar itu kita sholat dan merasa tidak khusyuk. Kalau kita sholat kok merasa alhamdulillah sholatku bisa khusyuk, berarti kamu sudah siap-siap jadi nabi. Nah, gitu loh. Atau malah siap-siap jadi malaikat. Jadi sholatnya gitu aja. Mengurangi kenikmatan, mengurangi apa itu keutamaan sholat, iya. Tapi kalau batal kan enggak. Makanya salah satu fungsi sholat itu yang terpenting adalah ketika kita kehilangan sesuatu, maka kita sholat jadi ingat. Nah, gitu namanya. Misalnya menaruh pisau di mana, lupa ya sholat. Nanti kan teringat kan, oh pisaunya di sini aja ingat kan. Nah itu salah satu keutamaan sholat. Jadi semua orang ya begitu Bu. Nah, kalau sedetik 2 detik khusyuk, ya wajar lah. Tapi kalau dari takbiratul ihram sampai salam kok khusyuk, ya itu kalau nggak wali kutub nggak bisa. Jadi jawabannya jadilah wali kutub. Kalau cuma wali aja masih sering nggak khusyuk. Ada kan kok soal khusyuk. Teman saya itu BA, walinya nggak usah saya sebut namanya karena masih hidup ya di Jawa. Manggilnya kan kiai. Saya ini kok sudah lebih dari 3 minggu sholat subuhnya itu terlambat terus. Saya itu bangunnya jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi sholat subuhnya jam 9 atau jam 10 pagi itu. Minta wiridnya, minta doanya supaya saya bisa bangun tepat waktu sholatnya subuh nggak terlambat. Nah ini teman saya kan menduga nanti akan dapat wirid. Jawabannya sang wali, kok sama ya? Aku udah 2 bulan malah sholat subuhnya terlambat. Ada Biasa aja. Itu kan biasa aja lah. Kalau belum wali kutub itu masih banyak. Semua wali itu masih melakukan dosa kecuali wali kutub. Nah wali kutub ya malah anak sekumpul yang nggak bikin dosa. Nah wali-wali yang lain murid-muridnya Gus Sumpah aku juga tahu bikin dosa juga.
Maka kadang-kadang berlomba ikut banyak-banyak dosa sama aku. Biasa aja gitu loh. Ya ada di Riyadhus Shalihin itu kan ada hadis begini. Seorang sahabat tuh bilang, "Ya Rasulullah, waduh aku kecelakaan ini, celaka wailun. Loh kok kecelakaan, aku baru bikin dosa banyak banget ya." Rasulullah itu nggak langsung jawab gimana. Rasulullah bilangnya begini, iya ya, kalau kita udah nggak bisa bikin dosa, buat apa juga Tuhan menyediakan ampunan. Nah gitu kok. Loh iya. Nah semua manusia itu berdosa. Bedanya itu yang satu itu menyadari itu dosa, kemudian tobat, tabayatubu, artinya kembali mengingat Tuhan. Aku keliru wahai Tuhan. Yang satu nggak mau tobat, cuma itu aja kok. Betul. Kata Rasulullah di dalam hadis yang lebih panjang itu, bahasa Arabnya nggak usah, karena sampai juga nggak bisa bahasa Arab, dan kebetulan aku juga lupa. Itu begini, kalau manusia sudah tidak bisa berbuat dosa, Allah itu akan memusnahkan manusia dan menciptakan makhluk lain yang kadang taat, kadang berdosa, dan ketika berdosa itu dia mengingat memohon ampun kepada Tuhan karena memang Tuhan Maha Pengampun. Itu loh. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita sudah merasa aku suci, aku nggak punya dosa macam-macam, nah itu bahaya. Itu sudah jadi Firman. Firman itu kan merasa dirinya, bahkan merasa dirinya Tuhan. Tuhan itu kan suci. Kalau kita sudah merasa suci, alhamdulillah aku nggak punya dosa lagi. Ya saking bumulnya pian aja. Makin pian pinter, makin pian tahu bahwa dosa pian itu malaikat sampai capek mencatatnya. Gitu loh. Iya. Makanya aku nggak suka sama orang yang sok kelihatan suci. Misalnya Mas Faiz, gimana kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, astagfirullah. Kayak mau mukul mulutnya. Bisa dicoba teman-teman. Nanti kalau ketemu temennya gitu, tapuk aja, tas. Ya Biasa weh bro. ya istighfar macam-macam kalau nggak ada orang lah, atau kalau ada orang ya dalam batin saja, dalam hati saja kan gitu. Itu loh, kalau sendiri astagfirullah, Masya Allah, la ilaha illallah, ya mati wae kamu. Dulu nenek saya itu kalau tengah malam kan kadang-kadang aku dibangunin suruh ngerokin itu. Nah, anu tahu ya kerokan itu. Nah nenek itu biasanya kalau tengah malam gitu bangunin aku kan ngantuk, jengkel juga sih. Tapi karena sayang sama nenek itu ya gimana lagi, aku kan ngerokin gitu. Nah nenek ini kadang-kadang gini kan sukanya tahlil, itu sambil tahlil, la ilallah kan itu. Aku kan jengkel juga. Nek, malaikat belum datang, tenang aja. Jadi, Iki putune nakal tenan iki. ya. Gitu ya. Jadi beragamnya nggak usah ditampak-tampakin lah. Kalau pendekar itu udah sabuk hitam, udah nggak kelihatan kalau dia pendekar. Kalau sabuknya masih putih, masih kuning, di gini dia. Wan itu toh. Jalan aja. Ayo. Ya lah. Ini sabuk putih, sabuk kuning. Kalau sabuk hitam, ya kan? Wali-wali kutub kan nggak pernah kelihatan lagi ibadahnya. Seperti sampean itu. Itu alasan buat Mbak itu. Nggak pernah kelihatan ibadahnya. Oh iya, Sampean, betul. karena memang nggak pernah ibadah. Nah ini, aku ngobrol sama mbaknya gitu juga. Kita punya alasan yang sama mbak. Jadi kalau kita nggak khusyuk itu, enggak. Kita udah tinggi, nggak usah dilihat-lihatin gitu. Dapat alasan aku. Gimana mbak? Mati mbak? Oh langsung baca la ilaha illallah berarti. Ora. Ada. Jadi mari kita itu mengarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Siapa tahu dirinya sendiri, maka dia tahu Tuhan. Kalau kita mau tahu Tuhan, itu kita menyadari bahwa kita itu manusia biasa, bukan wali kutub. Bahkan ketika kamu wali, merasalah bahwa dosamu itu penuh. Karena itulah cara pertama kita mengenali diri kita ini. Gitu loh. Kalau dosa aja nggak merasa kok mau tahu dirinya sendiri gimana? Yang paling menonjol dari diri kita itu kan dosa, ini benar. Iya. Nah Mas Faiz, rada berat lagi. Ya, ya. Iya. Tapi jangan salah loh, aku hobiku sholat. Jangan salah loh. Santriku juara hafalan Quran loh, jangan salah loh. Aku majelis maulid ya pakai serban, pakai pakai imamah, pakai serban yang saya kalungkan, serban hijau. Ini kan simbol. Saya mutabah Maulana sekumpulan simbol yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, mencintai Ahlul Bait kan itu. Ya. Aku yo kalau membaca sholat yo tahu sendiri kan nangis-nangis kan gitu.
Ya kalau nggak nangis gimana? Mau saking bukan karena saya merasa banyak dosa, enggak. Sama sekali enggak. Aku nggak pernah mempersoalkan dosaku. Aku tahu Rasulullah udah ngurus. Aku tahu Guru Sekumpul udah ngurus dosa-dosaku. Yang bikin aku nangis itu kerinduanku. Apa itu getaran cinta Guru Sekumpul yang membuat aku nangis. Betapa Guru Sekumpul itu mencintai aku yang kayak begini luar biasa dan aku sedikit pun nggak bisa balas gitu. Itu aja yang buat aku nangis, keterharuan. Jangan salah. Pertama kali Pak Yai kangen sama Kanjeng Nabi kapan Pak Yai? Oh, udah nggak ingat ya. Terus itu fenomena yang terjadi Pak? Nggak tahu juga ya. Wah, ini kelihatan nih dari wajahnya kan? Ini ada sebenarnya, ngerti kan? Ngerti kan maksudnya? Jadi ya Rasulullah kan puncak ciptaan, asal usul dan lain-lain. Maka semua idealitas kita tentang manusia itu adalah Rasulullah. Dan kita memuji, kata Imam Busiri ya, kita memuji kayak apapun Rasulullah lebih tinggi dari itu. Jangankan kok memuji Rasulullah secara langsung, kita memuji Guru Sekumpul begini. Nah, Guru Sekumpul itu lebih dari itu. Iya. Oh, Guru Sekumpul itu sayang banget sama aku, lebih dari itu. Itulah. Jadi mari kita beribadah itu karena semata-mata kita mahabbah. Enggak lagi mempersoalkan khusyuk, pahala, dosa, udah enggak relevan lagi. Karena kita mencintai para wali, karena kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Nabi dan para wali dan Nabi itu kerjaannya kebanyakan ibadah. Setiap detik adalah ibadah, maka kita juga meniru-niru. Sama dengan saya misalnya menggemari Bob Marley misalnya, atau apa ya Bruno Mars. Aku kemarin sama di PD itu dibilang kayak Bruno Mars, Mars apa Merkurius enggak jelas. Nah, aku cinta sama Bruno Mars, aku kan tiru-tiru. Aku cinta sama Michael Jackson, aku kan tiru-tiru. Begitu juga aku cinta Guru Sekumpul, ya aku tiru-tiru. Ada yang tanya juga, Guru Sekumpul nggak pernah pakai lakan? Oh pernah. Ada fotonya waktu berburu pakai topi lakan. Guru Sekumpul nggak pernah nyanyi, masa Wali Kutub disuruh nyanyi? Yang bener aja loh, kan gitu. Emang nggak ada kerjaan lain, gitu toh. Kok kamu nyanyi? Ya karena aku bukan Wali Kutub. Itu loh jawabannya. Ya gitu ya, jadi apa yang kita lakukan itu semua dasarnya mahabbah aja. Orang yang mahabbah beneran, kan Guru Sekumpul bilang, bahkan Wali Kutub itu hanya bisa memberi manfaat kepada dua orang yang punya dua syarat. Satu percaya itu di situ kan mahabbah. Ya percaya bahwa si wali itu benar-benar wali berarti menyayangi banget sama dengan kita. Kemudian yang kedua itu berusaha membantu. Maka di mana-mana kan selalu speak up tentang Guru Sekumpul. Iya. Karena bagiku Guru Sekumpul itu segala-galanya hari ini. Iya. Sampai 5 abad, 7 abad itu baru diganti nanti. Iya. Nah, tapi pian-pian kan terserah, gitu loh. Nah, kalau bagiku yang paling segala-galanya itu misalnya apa ya? Sing nyanyi apa jenis sedang santik. Sing nyanyi sedang santik itu. Orang itu ya. Hah? Syahrini. Kalau bagiku sih segala-galanya adalah Syahrini. Ya enggak apa-apa. Syahrini nanti di mana ya kamu ikut aja. Gitu aja. Aku banyak sering tersengat cinta, tak sedalam cintaku padamu. Aku tuh mudah sekali jatuh cinta. Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi aku kan ACDC. All access ya Pak? All access. Aku tuh mudah jatuh hati, mudah jatuh cinta, tapi enggak pernah bisa merebut hatiku dari para wali. Secinta-cintaku dengan apapun tuh kayaknya enggak ada bandingnya kalau dibandingkan cintaku dengan para wali, apalagi dengan Nabi. Jadi aku enggak pernah takut kehilangan apapun. Makanya Faiz itu sering ke rumah aku juga enggak apa-apa, enggak khawatir apa benda-bendaku, hartaku hilang apa-apa karena Faiz. Ambil. Ono mic, ambil. Selagi aku punya cinta kepada Rasulullah melalui para guru, terutama Guru Sekumpul. Yang naksir sepatunya Pak Yai boleh langsung ditembung. Ya boleh. Cicil. Iya. Mungkin ada yang bertanya lagi. Jadi kita nggak usah kita sholat nggak khusyuk nggak apa-apa. Wali aja sholatnya nggak khusyuk. Kalau ada wali kok ngaku syaratnya khusyuk pasti bukan wali. Udah jelas. Ya kan? Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali mengatakan aku aja nggak bisa sholat khusyuk. Nah ini apa dibandingkan Sayyidina Ali? Enggak ada. Apa kamu? Apa? Tuku mama. Beli rumah aja nyicil.
Apa mau? Mungkin ada yang mau tanya lagi. Boleh juga membantah, boleh, protes boleh. Apa aja boleh lah, yang penting jangan ngamuk. Silakan Pak, nama, alamat, IG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama panjang ulun Latifah, biasa dipanggil Tifah. Kurang panjang berarti. Kayak istri ulun yang keempat tuh Latifah. Bujur ini. Kode. Bener ini. Ya, ulun mau nanya, apa arti cinta itu? Sebenarnya gimana? Ini pertanyaan nanya lagi, Pak istri mau? Sampean yang jawab, sampean mau orang gitar, cinta itu apa artinya? Ayo pian. Iya belum tidak bisa menjabarkan. Oh, cinta itu tidak bisa dijabarkan, tapi bisa dipraktekkan ya. Ya, mungkin ya. Oh mungkin bisa dipraktekkan, mungkin tidak. Iya mungkin. Oh ini kok melarikan diri? Ya ini pertanyaan remaja yang belum, udah nikah belum ya? Yang nikah dulu baru tahu lah. Ya tanda-tanda cinta itu kan sering membicarakan. Saya cinta Guru Sekumpul, tandanya apa? Saya sering sebut-sebut nama beliau, teringat-ingat. Itu namanya cinta. Cinta beda dengan nafsu ya. Kadang-kadang itu orang itu rancu antara cinta dan nafsu birahi, gitu loh. Nah, nafsu birahi itu beda dengan cinta. Kalau cinta itu saya bisa mencintai laki-laki perempuan tanpa kepengin berbirahi, gitu loh. Aku mencintai anakku yang perempuan kan nggak mungkin aku birahi sama anakku perempuan. Gila apa? Itu namanya cinta, gitu loh. Aku mencintai wali, masa aku bersetubuh dengan wali kan ya enggak. Masa hubung, enggak mungkin. Nah, cinta itu kadang-kadang kalau suami istri itu berkelindan dengan syahwat seksual. Nah, itu diciptakan Tuhan hikmahnya untuk proses penciptaan, untuk regenerasi. Wah, ini berbicara tentang seksual macam-macam, kalau belum nikah kan ya enggak paham kan. Repot, nikah dulu aja dek. Nanti dikit-dikit akan paham lah. Ada lagi yang bertanya? Kalau enggak, udah tak akhiri. Satu lagi pertanyaan. Oh iya, siap. Oh iya. Ini wong NU nih. Dapat piring cantik. Nah, kalau ini gak usah ditanyain IG-nya. Ditanya nomor kentongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, Nggih. kalau kita buka majelis itu kan jelas baik. Kita datang ke majelis jelas baik. Datang ke masjid jelas baik. Terus kalau kita buka warung, datang ke warung, datang ke kantor, datang ke sawah, bisa nggak dikatakan nggak baik itu? Datang ke warung misalnya, apalagi warung jablay misalnya. Apalagi terus kita datang ke warung jablay. Di sini kan istilahnya warung jablay, Gus. Kalau Jawa Timuran ya warung pelenguk. Jawa Tuban warung pelenguk nih, Gus. Bisa nggak kita datang ke sana tapi nggak dikatakan nggak baik? Kalau datang ke majelis kan pasti dikatakan baik loh. Lah kalau kita datang ke warung, datang ke sawah, tapi terus bisa dapat pahala besar kayak apa lah ya? Kira-kira misalnya datang ke kantor dapat pahala besar misalnya. Apalah kisi-kisinya misalnya. Terima kasih banyak lah Gus. Oke. Ada seorang sahabat Nabi itu curhat, "Wahai Rasulullah, gimana itu kakakku itu? Kerjaannya sholat terus, wiridan terus, baca Quran terus, anak istrinya nggak diurusi. Aku harus ngurusi, aku adiknya harus ngurusi, ngasih makan anak istrinya. Sampai aku nggak sempat wiridan, sampai aku nggak sempat sholat jamaah." Nah Rasulullah jawabnya gini, "Tenang aja bro, kamu nanti masuk surganya duluan daripada kakakmu." Nah gitu loh. Kan ada hadis gitu. Kemudian Rasulullah itu ada pertanyaan nakal dari temanku. "Bukankah kalau orang mau mati itu harusnya membaca syahadat?" Nah itu, kok Rasulullah enggak ya? Bagaimana?
Kok enggak gimana sih? Ya kan Rasulullah kan sebelum wafat itu kan bilang umati. Ya Rasulullah itu adalah syahadat itu sendiri masa mengucapkan kan gitu tuh. Tapi ada rahasia kenapa umati. Rasulullah itu kan wasiatnya bukan sholat, bukan wirid, bukan baca Quran, umati. Urus umatnya, umatku ini diurus. Ngurusi umatnya Rasulullah kan macam-macam. Nah kalau kita bekerja, kalau kita misalnya bikin bikin apa ini, usaha begini, niatnya untuk mengurusi umat Rasulullah, yang pengen jajan biar bisa jajan, kan itu. Yang pengen bekerja bisa bekerja di sini, hasil dari usaha ini bisa untuk membantu orang yang membutuhkan, terutama istrinya sendiri misalnya. Dan seterusnya, dan itu kan semua jadi ibadah. Jadi kalau di pesantren saya itu kan buku pertama kitab pertama yang dipelajari kan namanya Taklimul Muta'alim.